Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'il mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala nuril anwar wa syirril asrar wa artiyaqil aghyar wa shifa'il babil yasar Sayyidina Muhammadil Mukhtar wa alihil adhar wa ashabihil akbar adada millahi ifdalin. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Bapak Haji Sungaidi bersama jajarannya. Terima kasih Pak Haji yang telah memberikan kesempatan waktu untuk mengisi kultum pada malam hari ini. Al-Mukarram, Ustadzin Al-Kiram, Alhamdulillah, Pak Ustadz Iwan Setiawan, para jamaah Tarwa yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, mari kita baca sholawat saja supaya dapat berkah lah. Ya, baca sholawat dulu Pak Haji ya. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma bi'ilmillahing solata ta'imatan mulkillahil mudawamah. Bapak Ibu jamaah salat tarawih yang kami hormati, saya hanya mau menyampaikan sedikit saja tentang surat Al-Baqarah ayat 183 ya. Dan ini sudah banyak Bapak Ibu yang sudah hafal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bapak Ibu jamaah salat tarawih yang semoga dirahmati oleh Allah. Firman Allah ini ada kalimat min qablikum. Jadi ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa. Puasa bulan Ramadan ya. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana telah ditetapkan, telah diwajibkan ya. Min qablikum, ya kan? Min qablikum ini Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kami telah membuka beberapa tafsir ya, bahwa min qablikum ini orang-orang terdahulu sebelum Nabi Muhammad itu juga diwajibkan untuk berpuasa, tetapi caranya yang berbeda. Jadi bukan hanya umat Nabi Muhammad yang diwajibkan untuk berpuasa, tetapi juga para nabi dan umatnya juga yang beriman itu disuruh untuk puasa, hanya caranya yang berbeda. Misalnya ada namanya puasa Ayyamul Bait.
puasa Ayyamul Bait ini dilakukan oleh Nabiullah Adam alaihissalam, yang dilakukan pada bulan pertengahan bulan, yaitu bulan tanggal 14, tanggal 13, 14, 15. Kemudian Nabi Nuh alaihissalam, ketika beliau bersama pengikutnya, ya, di atas perahu juga sama, diwajibkan untuk berpuasa. Ada lagi puasa yang dilakukan oleh Nabi Idris. Puasanya ini tidak makan barang atau tidak makan hal-hal yang mengandung ruh. Kalau orang Jawa bilang poso mutih. Ini Nabi Idris alaihissalam. Juga dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika beliau menghadapi Namrud, sedang pada waktu itu akan dibakar, ya. Nabiullah Ibrahim puasa juga. Nabi Musa juga sama. Ketika mengumpulkan 40 santrinya akan bertemu dengan Allah, puasa 40 hari. Nabi Daud alaihissalam juga puasa, yang sampai saat ini ada yang sebagian menjalankan puasa Nabi Daud. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Dan seterusnya. Ya. Nah, Nabi Muhammad ini diberikan satu bulan, yang bulan itu memang untuk Nabi Muhammad, memang untuk umatnya Nabi Muhammad. Dan bulan Ramadan ini adalah Syahrul Mubarak. Tetapi Bapak Ibu jamaah salat tarawih yang dirahmati oleh Allah, puasa ini mempunyai kekuatan spiritual yang luar biasa. Tradisi yang telah kami baca, ya, sejarah orang-orang Jawa malah puasanya itu banyak sekali. Ada puasa yang namanya puasa ngerowat. Mbah Manap itu ketika mau mendirikan pondok pesantren Lirboyo itu 57 tahun puasa, menguasai pesantren yang akan didirikan. Biasa. Ada ulama dari Arab, ya, namanya adalah Syabdul Qadir Jailani, gurunya adalah Syekh Mubarak Al-Mahjuni. Puasa 25 tahun, ya, dibimbing oleh gurunya Syekh Mubarak. Akhirnya beliau menjadi Sultan Walia. Nabi Muhammad sebelum diutus menjadi Rasul juga puasa. 15 tahun Nabi Muhammad berpuasa, mondar-mandir ke gua Sur, gua Hira. Puasa, Pak. Ada yang namanya puasa apa Jawa, gendong, ya, puasa gendong. Puasa gendong itu puasa yang dilakukan bukannya itu hanya menggunakan dedaunan. Ini yang dilakukan oleh Dai Rasulullah ketika Dai Rasulullah ditinggal oleh saudaranya yang dicintai yang bernama Raden Said. Ada puasa apa namanya, ngepel, Pak Haji. Puasa ngepel ini adalah puasa yang bukanya itu cuma satu kepal apa nasi. Nah, dulu ada seorang berandal terkenal di Jawa itu, namanya adalah Berandal Lukojoyo.
Seantero Jawa Tengah itu Brandal Rukojoyo ini dikenal sebagai berandal yang sangat sakti tapi manusiawi karena hasil pencuriannya itu diberikan kepada fakir miskin. Ketemu salah seorang wali yang bernama Syekh Makdum Ibrahim Sunan Bonang. Singkat cerita, berandal ini disuruh untuk puasa selama 3 tahun. Akhirnya beliau menjadi wali, yakni terkenal dengan nama Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo juga punya murid, namanya Sunan Geseng. Sunan Geseng ini sebelum menjadi sunan, beliau itu adalah seorang petugas yang biasa deres, apa itu namanya? Air kelapa, Pak Haji. Kemudian dikasih amalan suruh puasa selama 3 tahun, baca Ya Hayyu Ya Qayyum. Jadi Ki Ageng Pemenahan pingin cita-citanya anaknya menjadi Raja Mataram, meneruskan Majapahit. Oleh Sunan Kalijogo dijawab, sudah nggak ada tempat yang baik di tanah Jawa ini. Yang ada adalah tempat-tempat hutan-hutan yang angker. Mau Pemenahan mau, Pak. Akhirnya dia pilih hutan Mentau. Hutan Mentau itu hutan yang angker, Pak Haji. Melebihi angkernya hutan Alas Roban. Puasa selama 7 tahun supaya anak keturunannya itu bisa menerus dan melanjutkan estafet kepemimpinan Majapahit, yakni mendirikan kerajaan Mataram. Jadi, Pak, namanya adalah Danang Sutawijoyo. Puasa, Pak. Salah satu keturunan dari Mataram namanya Mbah Khairon, Mbah Gareng ya. Beliau tidak mau menjadi pewaris takhta Mataram. Dia keluar dari kerajaan istana dan menyantri. Alim, berpuasa 7 tahun. Di mana? Di Ponorogo. Pas bulan Ramadan. Pertengahan bulan Ramadan belum mendapatkan Lailatul Qadar. Sumur yang dideketin untuk berpuasa itu airnya itu muncrat. Makanya di Ponorogo ada namanya Sumur Sewu. Mbah Hasyim mau mendirikan NU puasa, Pak. Jadi ulama-ulama zaman dahulu itu kalau ingin punya hajat itu pasti melakukan sebuah spiritual lewat puasa. Nah, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan puasa bulan Ramadan ini adalah memiliki sebuah kekuatan yang sangat dahsyat, maka kesempatan itu jangan diabaikan, apalagi dilewatkan, tidak puasa maksudnya. As-saumu az-zalibi. Kata Allah, puasa bulan Ramadan itu adalah aku yang memberikan pahala. Berapa besar pahala dan apa derajat yang akan diberikan oleh Allah kepada kita, Allah yang tahu, Pak. Sebab la'allakum tattaqun itu, la'alla di situ adalah bimakna menawa-menawa. Kita yang berpuasa ini nanti bisa mendapatkan kedudukan makom muttaqin, bisa juga tidak. Tergantung kepada keseriusan kita di dalam berpuasa. Bagaimana seriusnya berpuasa? Ya, kemarin sudah disampaikan oleh para guru kita ya kan, para asatid ya kan. Jadi maka Bapak Ibu sekalian jamaah salat tarawih yang dirahmati oleh Allah, puasa ini adalah puasa ini sebuah pendidikan edukasi spiritual yang menghubungkan antara roh kita ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu jangan kita tinggalkan puasa, dan mudah-mudahan anak dan cucu kita sampai nanti akhir dunia fana ini
puasa tetap kita bisa menjalankan, karena ini adalah merupakan ibadah yang wajib pilihan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih. Cukup aja ya Bapak Ibu, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat, terutama bagi diri saya sendiri, Ustadz Diwan. Kalau ada yang kurang pas dan tepat, saya bukan penceramah soalnya, mohon nanti diingatkan ya. Dan apabila ada kata yang kurang berkenan, Bapak Ibu, saya mohon dibukakan pintu maaf. Kaki saya ini gemetar ini karena nggak pernah. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Usyari sunnatal witri salasa